zaman Nabi menulis hadis itu adalah sesuatu yang dilarang. Orang ngomong apa saja, tak itu pedagang, makanya ada istilah al-badinjan, dawaun likuli, gitu kan? Terong itu obat segala penyakit. Oh iya, sampai mesin politikus ngomong apa saja untuk mendukung politiknya, dia selalu bilang qala Rasulullah, bahwa saya itu tali iki ku bab rojak niku harapan Allah ya ibadiyah hi kawula ingsun alladzina asrafu alladzina yo wong akeh asrafu kan padha luwehan asrafu kan padha melewati batas apa asrafu berlebih-lebihan. Allah sampai bilang begitu sendiri ya, berarti hamba-hambaku yang karena berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu sehingga kamu tergelincir melakukan perbuatan dosa pada dirimu, tetap tidak diperbolehkan berputus asa dari rahmatnya kasih sayangnya Gusti Allah. Hadis kira wedusane innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala alaihi wa sapa Allah wa hal nujazi illal kafura wa hal nujazi lan ora hal ini bukan hal sidang ya. Hal nabi ai hal yujazi bimithli ma fa'alna bi ai hal yujazi tegese apa toh di wales bimithli ma kelawan sepadane perkara fa'alna kang agawi sapa kita bihin kelawan aladina wong sing berbuat dosa ilal kafuro kejaba perbuatan-perbuatan sing kafir, perbuatan-perbuatan sing kafire niku nopo nggih, orang yang terjatuh dalam kekufuran ilal balik fil kufra. Dadi wong sing memang wis dadi al kafur niku kalau wonten keterangan ayat sing bahwa orang-orang kafir itu ketika mereka mendapatkan berita kebenaran yaitu Al-Quran dan mereka mengakui kebenaran Al-Quran tetapi tetap menolak kebenaran itu tetap menolak kebenaran itu, maka itu dinamakan yang benar-benar kafirnya kuat ya sih. Berarti kafir yang dia itu maka dikatakan kalau dalam surat Al-Fatihah itu al-maghdubi alaihi itu orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah itu orang itu sudah mendapatkan berita kebenaran dan dia mengakui kebenaran itu tapi tetap tidak mau menerimanya, mengakui itu jadi benar tapi aku bisa ngomong ngakui benar tapi tidak mau menerima. Berbeda ketika walad dolin abdolun itu orang yang tersesat. Orang tersesat dia pokoknya orang ngerti sebenarnya tersesat. Jadi memang dia tidak tahu ya sama-sama jelek tapi paling jelek tetap al-maghdubi alaihi Dolim itu tadi tersesat, dia ngomongnya tersesat. Wa qala ta'ala inna qad uhiya ilaina
annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Inna teman kita iku pot iya teman-teman den wahyuke ilaina maring kita dan wahyuke yen annal adzaba ing sak temene siksa iku alaman ing atase wong kadzdzaba kang goroake sapa man wa tawalla lan minggu sapa man. Jadi siksa azab itu hanya untuk orang-orang yang mendurhakakan. Jadi dia sudah tahu kebenaran, tapi tetap saja mendustakan kebenaran. Matawala, dan dia sudah tahu kebenaran, tapi tetap saja tidak mau mengikuti kebenaran. Jadi tahu, tapi tidak mau mengikuti. Dia tahu, tapi akhirnya dia bikin narasi yang seolah-olah kebenaran itu adalah kebohongan kalau kadzdzaba. Kalau tawala itu dia mengo itu ya, tapi dia tahu kalau itu benar, tapi dia tidak mau mengikuti. Maka Allah Ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, rahmati tawi rahmat ingsun iku wasiat luwih jembar apa rahmati kula sayin ing saben suci-suci. Rahmatku itu melebihi luasnya, melebihi apapun juga. Artinya apa? Bahwa ampunan Allah itu melebihi dosa sebesar apapun juga. Dan ini juga menjadi dapatan orang kadang ketika menjelaskan tentang wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tidak mengutus engkau Muhammad kecuali hanya memberikan rahmat kepada seluruh alam. Orang kadang-kadang menjelaskan tidak jelas. Ternyata ada riwayat bahwa yang dimaksud wa ma arsalnaka rahmatan illa rahmatan lil alamin, yang dimaksud rahmatan itu adalah ketika kepada orang-orang yang mukmin maka Allah akan menjaga, mencukupi hidupnya, dijaga hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau beriman, Allah menangguhkan siksanya sampai pada hari kiamat. Maka kalau kata teman saya yang dibilang ketika ada bencana misalkan, itu kita tidak boleh bilang kalau bencana itu adalah wah ini azabnya Allah sedang turun. Karena azab Allah ketika Nabi Muhammad sudah turun, azabnya Allah nanti di akhirat. Di dunia ini yang ada hanya peringatan. Karena setiap orang itu diberikan diberikan kelapangan waktu yang sangat panjang sampai pada antum hina idin tanduru. Antum hina idin tanduru. Dan kalian ketika pada saat nafas sudah sampai tenggorokan, ditangguhkan sampai pada nafas sampai di tenggorokan untuk bertobat. Jadi pas ditangguhkan tidak. Faktanya ketika terjadi bencana ya orang elek tok sih kenal kan, gitu kan. Orang yang berbuat maksiat tok sih kenal. Misalnya ada yang bilang di daerah mana dulu terjadi bencana itu dia ahli maksiat semua, tapi kan faktanya setelah ditelusuri ya ada yang berbuat maksiat, tapi kan juga ada yang orang solehnya di situ, gitu kan. Jadi tidak ada istilah ketika terjadi bencana kita bilang kemudian di sini wah itu kena azabnya Allah. Pokoknya kita tahu politik. Di sini apa adabnya Gusti Allah. Ini panitia adab. Dan dia sudah tahu panitia adab. Jadi itu ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa ketika terjadi bencana apapun itu bukanlah azab, tapi itu hanya peringatan. Nah, begitu kan. Kalau azab itu nanti adanya ketika sudah hari akhir. Jadi ini berita gembira bagi kita. Jika roja itu adalah berita gembira bagi. Kalau kemarin khauf itu kan isinya tentang neraka, siksa neraka. Nah, apa ya? Yaitu perlu sebagai pengingat kita bahwa ya wis diweden-wedenan lah kalau diweden. Karena ngono yo menungso pada umumnya itu adalah diwedeni yo. Ada lah gitu kan. Hadis yang pertama al-awalu
kali hadis kang pertama iku wa'an Ubadah tatati Somit radhiyallahu anhu dengan saking Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ubadah bin Somit qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida man utawi sapa wong iku syahida takseni sapa man akin sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah kejaba illallah kejaba Allah wahdahu halim maha suci Allah la syarika ora ana sekutu ora ana kanca iku maujud lahu meduri Allah la ana Muhammadan lan seni ing sak temene Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan rasule utusane Allah wa anna Isa lan sak temene Nabi Isa iku Abdullah kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah wa kalimatuhu lan kalimate Gusti Allah omongane Gusti Allah alqa kang wis maringake gaib kalimat ila Maryam maring Siti Maryam waruhun lan roh minhu sapa Allah wal jannatulan maksedi ing swarga lan narorat ing neraka maksedi iku hakun bener iku hakun bener adkhala lebokake hu ing man sapa Allahu Allah al jannata ing swarga alama ing atase perkara kama kang ana sapa man bidal amali sapa amal muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih wa fi riwayat dan ing dalam siji riwayat di Muslim ketemu Imam Muslim man syahida utawi ana redaksi man syahida man utawi sapa wae iku syahida dan sapa man an ing sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammad al-Rasuli ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah harrama moko ngaramake sapa Allah alaihi atase man andara ing neraka. Iki hadis yang sangat penting. Hadis atas selama orang itu syahadatnya benar, maka dia pasti masuk surga. Begitu. Jadi yang pertama itu kan menyekseni bahwa syahadatnya benar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, sehingga tidak menyatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Bagaimanapun Isa itu tetap makhluknya Gusti Allah sebagai nabi, sebagai rasul, tetap sebagai hambanya Allah. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Dalam riwayat Muslim ada sederhana hati, barang siapa yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dakhala jannah. Hadis orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka dia masuk surga. Ini yang menjadi landasan kemudian seperti Imam Syafi'i membuat kaidah misalkan seperti nah terus bagaimana Pak ketika orang bersyahadat kemudian tidak melakukan sholat, maka para imam termasuk Imam Syafi'i itu kemudian buat kaidah bahwa orang yang tidak melakukan sholat gitu kan, tidak menjalankan sholat tapi dia masih yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban yang dibebankan atas dirinya, cuma malas, maka dia belum keluar dari Islam. Gitu.
Jadi selama melakukan ini mending, jadi mending wong bodoh, tak ada wong bodoh itu kan sempatnya sahadat wes kan gitu kan. Terus orang belum melakukan Islam kan paling banter-banternya kan krono males. Wong bodoh nggak pernah berpikir, sholat itu jadi apa, secara filosofisnya bagaimana, anu piye, mayat piye, mikirnya tak jeru-jeru. Wong bodoh kan mikirnya tak jeru-jeru. Ketika ditakoni kenapa sholat, males sekian gitu kan. Kesel, aku baru itu kesel. Jadi karena alasannya males, itu mending daripada sing wong ora sholat, tapi karena yakin bahwa sholat sudah tidak wajib atas ini diri. Itu yang membedakan. Jadi mending cara ini, yo saya tidak kemudian wah berarti mending sholat lah, gitu. Artinya ini kaitan ketika orang sama-sama tidak menjalankan sholat, tapi kalau alasannya yang satu itu karena malas, itu ijik ono apa sebenarnya toleransi jika kurang ada Gusti Allah ada gitu kan. Tapi kalau apa namanya wis meyakini bahwa sholat tidak lagi wajib gitu kan, maka ini sudah dinyatakan oleh ahli fikih wis keluar dari Islam. Nah ini itu sebenarnya kiai jenis, bukan kiai atau ulama-ulama kita itu tidak terlalu keras menghadapi orang-orang yang masih belum mau menjalankan. Karena rata-rata kalau di kita orang yang tidak mau menjalankan sholat itu bukan karena berpikir sholat itu wajib atau tidak, ya karena malas itu tadi. Ini gitu, karena malas itu aja. Jadi kadang penting dalam hal ini penting, bodoh itu penting kan. Dalam hal ini kalau itu kadang penting bodoh. Jadi pada wong saya maksudnya kenal beberapa wong itu sing bar pondok wis bar pondokan terus kuliah sebenarnya belajar tentang filsafat, akhirnya ngotak-ngatik filsafat menyatakan bahwa sholat tidak wajib. Gitu kan? Karena ngotak-ngatik filsafat mempertanyakan eksistensi Tuhan. Jadi Tuhan itu ono ora. Wes aku tak ora sholat jadi wis piye ngono. Matilah Tuhan gitu. Kadang-kadang malah jadi karena apa? Karena dia berpikir. Berarti umat saya ini berpikir jadi mau cerdas, mau hebat gitu. Kecuali sholat boleh bilang. Boleh. Jadi itu yang kemudian maka ini penting. Jadi kita piye tetap yang paling utama adalah syahadat kita, tauhid kita. Dan itu kan. Nanti kalau tauhidnya benar, berarti orang ini sepuluh seperti itu. Tauhidnya benar, suwi-suwi kan kita syariat liane mesti ketut. Dan itu kan. Suwi-suwi kan mesti ketut. Kapan ketutnya kan mesti ya harapannya ketut. Kok tinggi kok sampai meninggalnya sampai ngaruni orang ketut ya buka sih ketemu nabi dan lain sebagainya. Asani. Jadi ini ya sangat penting. Makanya kalau dalam riwayat lain saya masih mencari ada riwayat katanya yang menyatakan ketika riwayat ini diriwayatkan oleh yang riwayatnya Abu Hurairah itu sampai Abu Hurairah dipukul sama Umar bin Khattab. Kok enak banget bahasa gitu kan. Wong syahadat kok bisa mlebu surga. Wong syahadat kok mlebu surga. Padahal bab apa sebenarnya tentang hadis yang liyane kan man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zada wa in sarqa gitu kan. Itu kan adalah wa in zada wa in sarqa. Senajan orang itu pernah berbuat zina, senajan walaupun orang itu pernah berbuat kriminal mencuri tetap masuk surga. Nah, gitu kan. Wah itu Umar bin Khattab marah Umar bin Abu Hurairah dipukul. Abu Hurairah itu kan aslinya sahabat orang pati jabat waktu itu nggak pati sahabat, bukan sahabat kelas A, bukan sahabat kelas nomor 1. Abu Hurairah itu klepak-klepu, oke wong ora duwe wong kir pengangguran panggone yang digone
masjid makannya ketemu dikei kanjeng Nabi gitu. Jadi makannya saja itu menunggu dikasih Nabi gitu kan. Jadi yo Umar yo enteng tok ngaploki yo gitu nih Abu Hurairah. Jadi jangan kebayangnya kok wani yo Umar be Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah pada waktu itu bukan sahabat yang apa kaliber, bukan sahabat yang apa yang memang kelas nomor 1. Kok berhubung kemudian apa namanya sejarah kemudian menyatakan bahwa periwayatan hadis paling banyak Abu Hurairah ya itu memang karena pangeran. Jadi buat iling-ilingnya awake dhewe faktane wong nganggur kuwi penting. Loh, ya iya nak ana wong nganggur gitu kan. Orang sing nulis kan gitu kan. Enggak ada yang apa namanya mengabadikan. Akhirnya kan karena nganggur kan Nabi ini ditaloni. Sering mengikuti Nabi. Abu Hurairah dan teman-temannya itu nanti kalau di bab masalah apa ya, di bab masalah zuhud atau bab masalah apa, itu kan banyak cerita tentang ahli sufah. Itu sampai mereka itu kadang-kadang waktu ngeleh itu kadang-kadang gitu, ganjel waktu cek bingung kelakuan wong desa kok. Jadi orang mau jamaah itu dia belum. Jadi apa potongnya dikucek ini sambil dia tuh apa gulung. Buka, aduh, supaya orang-orang yang jamaah itu ngerti tak ini keleh, terus seimbangkan, sampai menyenangkan, sampai segitu, jadi itu ya jadi dulu jangan seorang ekonomi nanti nggak akhirnya, tapi mereka nggak minta, jadi mereka hanya gulung dewa yang gede, gulung ciri-ciri dewi gitu. Aduh, mungkin kono. Tapi mereka hebatnya itu mereka tetap menjaga muruah, tidak mau meminta. Jadi pokoknya anaknya mau kono nak pengen jaluk, saya siapa yang mau capar aja. Cari perhatian. Kalau pendudukan kalau dia itu lapar gitu aja. Kode alam. Akhirnya kadang Mas Gondok ini ketemu artis kayak gitu cerita-cerita kayak gitu tuh. Jadi artinya nanti ketika kita ngaji bener, misalkan Riyadhus Shalihin kita ngaji terus itu kita tahu betapa manusiawinya Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Jadi bukan mereka tuh kadang-kadang nggak tahu ngaji kan kadang bayangin Rasulullah dan sahabatnya itu kayak kayak ibadah gitu kan. Ada hal-hal yang manusiawi, kadang yang guyon, kadang yang lucu-lucu, kadang yang sahabat sore ini kalau kanjeng Nabi duluan biasa sebelum dia kan juga kadang yang sahabat harus ada yang didiamkan sama Nabi gitu kan, sampai akhirnya bingung mencuri pandang Nabi aku udah terima hidup ini, nanti Nabi suatu itu yang lewat karpan deh gitu. Iya, Nabi diam dulu ditek itu. Agar di tangan kiri ini nanti juga kerono jadi sahabatnya lucu-lucu lah. Jadi pas dipakai kalau kanjeng Nabi sahabatnya pusing juga. Dipakai kalau kanjeng Nabi ya biasa Nabi ya. Pas proses sahabat yang nakal dikandani rada angel kadang-kadang tidak ngira. Itu kadang-kadang tidak ngira. Tapi kok Nabi nakoni sama bertanya ada sama temannya yang lain. Ya kabar ini. Tapi juga mau, tapi juga gak dijaga apa namanya? Jaga image. Jadi nggak mau memperlihatkan perhatiannya Nabi langsung ke orangnya, misalkan gitu kan. Udah ditanya pak temannya yang lain, ini gila dari atau piye? Nah, ini serata wong bingung gue kayak wong gendel gitu kan, lelaki kepala tidak juga. Tapi kan begitu. Berarti hubungan suami istri tidak begitu. Zaman kan juga Nabi istri-istrinya Nabi juga begitu. Ini apa namanya sama Nabi itu ya begitu. Jadi sangat manusiawi sekali lah. Sangat manusiawi sekali. Wa'an Abidar Asamiyah Wa'an Abidar radhiyallahu anhu. Kalau ada musuh Abidar termasuk Abu Dar ini termasuk ahli sufah ya Abu Dar. Makanya Abu Dar itu minta pekerjaan sama Nabi tidak pernah
tidak navigasi. Karena kita tidak elak nih gawean paling-paling ora iso kerja. Remuk pokoknya. Weh, kalau pengen dagang dimodali yo tek paling-paling. Dagang dimodali yo tek, yo kerja yo ora iso. Ini weh tau rekogis ngene wae. Trimo no akhirnya urip abunda kan ya cuma wis ngono ki mau wis tetep kajen Nabi belajar gitu. Nah, akhirnya hasilnya kan kemudian riwayat-riwayatnya sudah banyak. Guyuban bambu gitu. Qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah azza wa jalla, alaihi wa luhur sapa Allah. Iki berarti hadis qudsi. Man utawi sapa wonge iku jaa teka sapa madil hasanati kelawan siji kebagusan, siji kesayangan. Falahu mongko iku ketuwe asru amsalihha utawi 10 sepadane al hasanah au azidu utawa nambah sapa ingsun. Jadi satu kebaikan itu minimal itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat, itu minimal. Bisa lebih dari itu, bisa seperti itu Allah. Termasuk makanya puasa tuh anak sejiut bi aku saya kayak gini setelah aku kan gitu kan. Bapak utawi sapa wonge iku jaa teka sapa man bisayiati kelawan perbuatan Allah. Fajaza mongko utawi fajaza usayyiatin mongko utawi ganja balesane walesane perkara sing elek ki mau iku sayyiatun perkara sing elek mitluha kang sepadane sayyi'ah au aghfiru utawa ngapura sapa ingsun. Nah, jadi kalau baik, perbuatan baik itu diberikan pahala minimal 10 kali lipat atau lebih. Kalau perbuatan buruk itu hanya dicatat 1, itu sama, nanti setara dengan perbuatan buruknya. Atau ada kemungkinan diampuni, atau ada kemungkinan diampuni. Makanya nak caranya Abu Nawas. Abu Nawas itu kalau ingin ngecek perbuatan baik dan amal baik dan amal buruknya dia punya kaleng. Yang satu kalengnya kaleng isi dosa, yang satu kaleng isi pahala. Nanti kalau berbuat dosa itu kemudian ambil kerikil dimasukkan di kaleng dosa, ambil pahala. Ternyata banyak dosanya dalam satu hari itu tuh. Kita kadang ngerasani wong, kadang kita ngomongi orang, kadang kita mengacuhkan orang saja itu termasuk dosa kan? Dosanya lebih banyak dosanya. Terus ini lebih banyak perbuatan baik itu ternyata lebih sedikit. Tapi dengan hadis ini kemudian tapi tetap ijik surplus jadi misalkan perbuatan dosanya itu 50 kali dalam satu hari dia lakukan, perbuatan baiknya hanya 5 kali, minimal itu sama, imbang. Tapi sekarang perbuatan apa? Perbuatan dosanya kan terhapus dengan perbuatan baik. Itu minimal, gitu kan? Padahal kalau dengan hadis ini bisa jadi yang perbuatan buruk tadi yang 50 tadi diampuni oleh Allah, tapi si perbuatan baik tetap dikasih pahalanya tetap 10 kali lipat atau lebih bahkan. Lu kan pernah ya kata. Jadi tenang saja dia. Alhamdulillah tenang saja dia. Ya. Tapi terlalu tadi makanya ini bab roja ini tetap didahului dengan bab khauf. Karena kalau tanpa diimbangi dengan bab khauf hanya roja tok, wong urip bisa senenge dhewe. Alah, dosa diampun di pangeran. Oh iya gitu. Dicarane nyali makhluk. Ana sipe. Bapak utawi sapa wong iku takon roba. Iki sing seneng sing bengi iki apa jenenge? Sing wingi-wingi ra tau pangkat terus kan sikil semua ya langsung. Apa
Gara-gara mangan langsung babi. So aku mangan babi, Bang. Kalau mangan pasti apik babi. Kata sama mangan. Bapak tuh tak bisa bawa ikut tak korban. Ikut tak korban marek-marek sapa mimpi maring ingsun. Sibron marek-marek, sibron kelawan apa? Sak kilat. Sak kilat. Takorrob tu mongko marek-marek sapa ingsun minuhu maring sangka man diraan kelawan sak dira. Ora yuko ibu kang nyedaki apa fil aha ing kebae bumi. Khotiatan ing perbuatan kesalahan la yusriku kang ora nyeputokake sapa man bilawan ingsun sayan ing suwiji-wiji laki tu mongko nemoni sapa ingsun hu ing man bimitliha kelawan sepadane kura bil ardi magfiratan ing ampunan. Bisa indering bumi. Jadi orang yang ketika mati lakian itu kan berarti mati. Ketika mati dan bertemu dengan Allah itu kan berarti mati. Ketika orang itu mati bertemu dengan Allah dengan membawa hampir penuh kesalahan. Indering bumi. Hampir penuhnya kesalahan berarti bumi. Kesalahannya itu hampir memenuhi bumi. Gitu. Tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun juga. Makanya tadi saya bilang di awal, sahadatnya itu benar, kan gitu kan. Selama sahadatnya benar, gitu kan. Maka Allah akan menemuinya nanti di akhirat, gitu kan. Itu dengan dia tadi ampunan yang ampunannya sama dengan dosa yang dia buat. Rawahu Muslim. Rawang riwayatake Bu ing hadal hadis apa Muslimun Imam Muslim. Jadi muka-muka jadi kalau kita ngaji benar-benar ini kita perbaiki sahadat kita. Makanya kita harus yakin bahwa kita itu min ahlil jannah kan gitu. Serta pokoknya. Semangatku pas lagi ngaji. Min ahlil jannah. Ini fakta. Jadi hadisnya harus sok. Kok ya ono sing kadang-kadang sekarang itu saya tuh beberapa hari misalkan nonton di Facebook di video itu bentuknya kok aku mau wangi nih jadi apa jenenge ada kelompok-kelompok tertentu yang ngirim video ini dari apa dari Saudi itu ya isinya ngomongin orang ini gimana tuh Indonesia ini banyak ahli bid'ah tapi kalian tidak mau mengingatkan. Ahli bid'ah tidak mau mengingatkan. Mana dalilnya kalau orang ziarah ke kuburan itu membacakan Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Ketoknya bener tapi ketoknya bener tapi nggak bener. Karena Pak Munif itu tersesat dalam terang beneran. Itu tersesat dalam terang beneran. Ngono repot kabeh. Ora asal nglakoni apa-apa. Jadi kalau ketemu mbek wong sing ngerti tambah repot ya. Kowe rasa maca hadis iki hadis itu yang pertama kali ditulis oleh Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta itu ditulis pada tahun abad kedua Hijriah. Bahkan zaman Nabi menulis hadis itu adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang itu berarti haram. Lah kok saiki dalile hadis, dalil karo perkara sing tau diharamke karo Kanjeng Nabi. Lu malah repot men. Tambah repot men. Makanya kenapa hadis ditulis mulai dibukukan itu mulai abad kedua Hijriah. Karena dulu dilarang sama Nabi. Gitu.
Oh pada waktu itu lebih parah lagi, gitu kan? Banyak beredar hadis-hadis maudhu. Jadi orang pada pasca Nabi Sedo itu, apalagi di zaman-zamannya akhir-akhir masa pemerintahnya Utsman bin Affan sampai dia Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai Muawiyah, orang ngomong apa saja selalu disandarkan kepada Rasulullah atas nama. berarti atas nama. Orang ngomong apa saja, entah itu pedagang apa we, makanya ada istilah al-badijah dawaun limuli dah, gitu kan? Kerok itu obat segala penyakit. Oh iya, sampai musim politikus ngomong apa saja untuk mendukung lalu politiknya, dia selalu bilang pola Rasulullah, wah, bahwa saya itu mendapatkan begini, misalkan, wah itu parah itu. Saya ini mau baca Fatihah, kok ya diribut gitu, lucu. Zaman dia melalui parah banget. Itu belum macam-macam, belum Quran itu. Nabi nggak pernah, itu jelas-jelas ketika dialognya antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran, tulisan di sahabat-sahabat dikumpulkan, jawaban Abu Bakar apa? Saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Baru setelah 3 hari dari usulnya Umar itu, Abu Bakar baru menerima. Kan gitu kan? Awalnya menolak karena takut tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh. Artinya apa? Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah hasil bid'ah. Repot aja tuh. Mulai Quran bid'ah, terus mulai hadis yang diwaca ya bid'ah. Mikrofonnya bid'ah. Pokoknya mikrofon ini jelas-jelas mungkin kayak apa itu. Ini kan hasil bid'ah semua. Mungkin dulu sholat sunnah termasuk sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan sudah tidak pernah menjalankan secara berjamaah. Ketika orang ngomong sholat taraweh berjamaah, saya dulu itu sholatnya jadi bid'ah saja jadi. Itu provokasi. Cukup diri orang-orang. Mau nunggu ya, aku lihat video kayak gitu kan saya lihat komentarnya. Pendukungnya ya, wah ini dari mana? Ya Allah. Nah, pendukungnya ya, wah kayak masih sampai ngomong gini. Padahal orang kita itu sudah berdakwah yang seperti ini di Nusantara sekian puluh tahun, tapi faktanya masih banyak orang yang tahlilan. Itu ternyata stres juga mereka, pusing juga. Bolak-balik kembar-kembar yang memiliki bid'ah tadi diakeh nglakoni gitu. Itu kan dhewe stres dhewe ya gitu. Makna hadis utawi maknane kira hadis mantakoroba utawi redaksi mantakoroba, maksudnya mantakoroba wong sing nyedak ilaya maring ingsun ditaati kelawan taat maring ingsun. Takorotu mongko nyedak sapa ingsun ilahi maring man dirahmati kelawan rahmat ingsun. Nah, wong cedak Gusti Allah cedake dengan perbuatan taat. Gusti Allah cedak dengan awake dhewe, Allah mendekati kita, mendekatinya dengan rahmatnya Allah. Kan gitu. Wa idzada zittu. Kalau taatnya ditambah, maka aku akan menambah rahmatku. Wa idzada lamun nambah sapa man zittu nambah sapa ingsun. Fa'in apa? Mongko lamun nekani sapa mati ingsun yamsi hale mlaku wa asro'a tegese cepet sapa man fi taati ing dalem taat maring ingsun atai tu mongko nekani sapa ingsun bu ikmat harwalatan hale mlayu sobab tu tegese kesokake sapa ingsun. Jadi nek wong bersegera menuju ke taat kepada Allah, maka Allah akan sobat itu kesuatu menumpahkan alaihi yang atas iman ar-rahmata rahmat akan ditumpahkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabat pulang disi sapa ingsun hu iman dia kelawan rahmah walam wijhu
walam uhwid lan ora butuh sapa ingsun hu ing man ilal masih maring pelaku al-kasiri kan akeh wusul ing dalem wusul ilal maksudi maring perkara sing dituju. Jadi saya tidak membutuhkan pelaku sing akeh, pokoknya satu jangkah saja itu sudah. Wa qurabul ardi, dan kalimat lafaz qurabul ardi bidomil qaf wa yuqalu bi kasriha wa dham as-sahhu wa asyhar. Wa tadukah itu lebih sahih, lebih masyhur. Maknahu fa yuqalibu bil ahad, sesuatu yang mendekati terpenuhinya bumi. Berarti 90% lah ya, 99% atau 90%. Asal itu kami atas kami kalau itu Jabir radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir jaa teko sapa Arabi wong desa ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala monggo ngucap sapa Arabi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mal wujibatani ma iku apa al wujibatani utawi perkara sing diwajibake loro. Kala dawuh sapa Rasulullah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku mati sapa man la yusriku hale ora nyeputake sapa man billahi kelawan Allah bisai ing suci-suci ta kala mongko manjing sapa man al jarata ing swarga manutawi sapa wong iku mati sapa man yusriku hale nyeputake sapa man bi kelawan Allah sai ing suci-suci ta kala mongko manjing sapa mongko man antara ing rokok rawan riwayatake dengan hadis sapa Muslimul Imam Muslim. Jadi ada orang desa tanya kepada Allah, ya Rasulullah, apa dua hal yang bisa menyebabkan masuk surga dan masuk neraka? Apa dua hal yang bisa mewajibkan menyebabkan orang itu harus masuk neraka dan masuk surga? Kata Rasulullah, orang yang ketika dia mati dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun juga, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk neraka. Sederhana saja. Tadi apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbil